tinggal rehabilitasi aja nih Ustadz nih. Iya betul. Olahraga aja, olahraga. Semampunya Ustadz lah pokoknya. Mau jalan olahraganya dulu. paling jalan. Ya, nah nggak apa-apa. Paling jalan. Ya, sekitar komplek aja Ustadz. Pada sholat subuh tuh, kan udaranya masih segar tuh. Iya. Iya, 10 menit dulu. Oke, nyatakan cukup nih, saya nggak kuat. Besoknya naikin lagi. Insya Allah nanti tidurnya enak Ustadz. Ya, tidurnya enak. Sama satu lagi tips saya kalau Ustadz pengen tidurnya enak, yaitu loh Ustadz, minum susu murni itu. Oh iya. Waktu itu sudah. Iya, baik. Iya, minum susu murni itu loh. Saya cepat negatif tuh satu, saya minum susu murni, minum madu lemon, kemudian minum kustul hindinya Ustadz 2-3 kali sehari. Madu, ada ini madu yang dicampur kustul hindi tuh. Benar. Udah pas. Saya seminggu, padahal waktu itu nilai itunya sangat rendah sekali, CT-nya 16. Ya, CT saya rendah juga waktu itu, Dok. Cuma berapa? 14 kalau salah. Nah, nggak beda jauh sama saya, Ustaz. Saya 16. Saya 16. Satu pekan minum kustul hindi, antam kustul hindi, antar madu lemon. Seminggu alhamdulillah saya positif, negatif. Alhamdulillah seminggu negatif. Kalau saya negatifnya dari akhir Agustus ya. Ya awal September, awal akhir Juli. Jadi ini sudah sebulan nih setelah negatif, ya itu masih ada gimana, masih dirasakan, ada yang dirasakan, ya udah terus ini dulu istirahat dulu ya. Sudah mulai berkegiatan tapi ya itu dibatasi. Dan kalau ini juga Dok, karena mungkin daya tahan tubuh menurun ya, jadi itu mudah flu biasanya saya. Betul. Gampang pilek. Kemarin kan pilek tuh, terakhir yang hari Senin masih pilek nih. Alhamdulillah hari ini nggak pilek. Biasanya kayaknya gitu. harus jalan di olahraga, insya Allah. Abu Salman ketawa. Kan saya olahraga. Tuh, ini Dok, ada yang minta resepnya nih Dok. Boleh dituliskan resepnya Dok di grup tuh. Apa? Itu apa lihat dulu saya lihat. Ini ada Ustadz Muzayin nih. Di kolom chat. Nah, ini oke. Ya. Ini teman-teman ya, bersama kita nih ada Dokter Sibli nih. Ya, ini antum kalau butuh apa? Resep nambah 2 atau resep apa nih? Apa aja nih Dok? Apaan Pak Dokter? Kamu bertanya. Mungkin nggak apa-apa, dimanfaatkan aja waktunya sambil kita nunggu teman-teman. Tapi saya ingin cerita pengalaman saya masih ragu sampai sekarang ya tentang masalah COVID ini. Jadi pas waktu itu di pertengahan akhir Desember 2020. Nah, jadi saya itu sempat demam awalnya, pulang dari bengkel gitu kan. Pas pulang dari bengkel itu tiba-tiba badan itu meriang. Nah, besoknya masih agak meriang. Nah, terus kebetulan saya mulai ininya ketika itu kan saya sambil masak ini kan. Taunya saya curiga ya. Saya waktu itu masak nasi kebuli, Ustadz, ada order gitu kan. Oh iya. Terus ketika saya masak itu, saya nggak ada merasakan rasa nasi sama sekali, sama baunya nggak ada kan. Iya. Habis saya masak itu, saya tepar gitu kan, tertidur, demam sampai 1 minggu ada. Cuman ketika itu saya pergi ke dokter berobat, dokter nggak vonis saya COVID atau apa gitu. Nah, saya juga nggak ceritakan apa-apa gitu kan, saya hanya demam gini-gini gitu kan. Tapi indikasinya saya cerita ke teman-teman yang mungkin tahu lah tentang kesehatan, ada juga yang bidan, ada apa gitu kan. Ini Ustadz kena apa katanya? Ini positif ini kan. Ya, positif gitu. Cuman 1 minggu tuh saya demam ya. Seperti mungkin ya kondisinya demam seperti demam biasa. Nah, baru 1 minggu setelah itu saya mengalami sesak napas. Napas saya pendek gitu. Itu juga sekitar 1 minggu juga. Nah, terus baru setelah itu 1 minggu lebih, pas ketika
itu mulai bertahap apa namanya, mulai bertahap sungguhnya mulai berangsur-angsur pulih. Nah ya memang itu lebih kurang prosesnya 1 bulan gitu kan. Nah cuman saya ini yang saya pertanyakan ketika itu, apakah memang saya ini sudah positif COVID atau apa belum gitu. Sampai sekarang saya nggak tahu jawaban itu gitu. Ya, kalau dilihat dari keluhannya kemungkinan positif ya Ustaz ya. Tapi kepastian positif itu kan ketika lakukan PCR sebenarnya. Nah, itu. Iya, kepastiannya itu kadang-kadang kita swab antigen juga itu ada namanya negatif palsu. Ya, negatif palsu artinya sebenarnya dia positif. Swab antigen itu syarat dengan negatif palsu. Karena dibutuhkan swab antigen itu dibutuhkan jumlah virus yang cukup bermakna. Jadi kalau misalnya CT-nya itu masih di atas 25 itu dia nggak terdeteksi dia. Ya, jadi tetap dilakukan PCR. Ya, itu yang kepastian. Bahkan PCR pun kalau cara ngambilnya hanya sekedar di ujungnya saja, itu bisa negatif itu Ustaz. Jadi saya pernah pengen benar-benar saya dinyatakan negatif, saya katakan barangkali petugasnya merasa kurang enak dengan saya mau ngambil swabnya. Saya bilang sama petugasnya, jangan ragu-ragu swab saya sampai kemudian saya bilang sakit deh saya, nggak enak deh di hidung saya, colok aja sampai ke dalam hidung saya. Ke dalam, iya. Siap. Dicolok bener saya sampai ke dalam Ustaz, sampai benar-benar saya mau menangis nih mata nih. Kemudian saya nyatakan negatif, wah ya udah alhamdulillah berarti benar negatif karena pengambilannya juga benar. Jadi memang kepastian positif atau negatif orang itu adalah dengan swab PCR. Tapi cuman yang saya agak heran itu ya, saya kan masa sakit itu kan saya berobat ke dokter itu, mungkin aspek dokter gitu kan. Saya pertanyakan sakit saya apa sih gitu kan? Dia nggak cuma ngasih obat aja. Saya efeknya seperti ini, saya batuk atau apa gitu kan. Nah, lagian 2000 di ketika 2000 akhir Desember itu orang masih dengan COVID ini masih apa gitu kan, kalau sakit itu takut atau apa segala macam gitu kan. Artinya untuk mengaku dia COVID itu sangat takut sekali gitu. Tapi luar biasa, Ustaz Muzayyin udah benar-benar bersedia untuk nyatakan COVID, sebenarnya itu udah luar biasa itu. Ini Ustadz Mulhendra, Dok. Ustadz Mulhendra. Kalau Ustadz Muzayyin saya Ustadz Muzayyin ya. Oh ya Mulhendra. Ya, tapi itu udah luar biasa. Berarti artinya bahwa untuk kita siap untuk menyatakan COVID itu sangat jarang sekali orang untuk siap menyatakan COVID. Sangat jarang. Karena apa? Sudah termakan oleh satu framing bahwa COVID itu akhir dari segalanya gitu. Nah itu tuh yang nggak benar. Kadang ada satu lagi Ustadz, orang terlalu takut akhirnya ya benar-benar maaf semuanya Allah yang menentukan jadi kena juga. Orang yang cuek sama sekali tidak pernah mengakui adanya COVID kena juga. Kena juga. Yang paling penting itulah adalah kita ngakuin COVID tapi kita waspada, tidak terlalu berlebihan. Artinya tidak terlalu berlebihan menolak dan tidak terlalu berlebihan bahwa itu ada COVID. Udah bismillah aja. Karena sebenarnya COVID itu tinggal menunggu arisan kalau zaman sekarang. Kocok aja. Iya, nah, 1 minggu saya sakit itu sempat kena semua istri sama anak-anak itu 5 orang. Sempat demam, tapi mereka ini cuma rata-rata 1 hari 2 hari. Nah, cuma saya aja yang lebih sendiri gitu kan. Nah, itu tergantung dari daya tahan tubuhnya, Ustaz. Daya tahan tubuh seorang itu menentukan. Artinya kadang memang COVID ini akan buruk tampaknya kepada orang yang punya daya tahan tubuh yang rendah. Artinya daya tubuh yang rendah itu orang punya komorbid. Seperti orang punya ada penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu seperti diabetes, sakit jantung, sakit paru, sakit ginjal, dan lain-lainnya. Ada penyakit penyerta yang sebelumnya dia sudah punya penyakit sebelum kena COVID. Nah, ketika kena COVID, nah itu kondisinya akan sangat berpengaruh sekali turut andilnya penyakit sebelumnya itu. Nah, penyakit COVID ini rata-rata mengenai orang dewasa yang punya keluhan, umur 40 ke atas. Tapi orang anak-anak boleh dikatakan saya merawat pasien COVID di rumah sakit. Itu belum pernah saya temui anak-anak, Ustaz.
yang dirawat ya. Anak-anak yang dirawat itu belum pernah saya temui. Kecuali satu. Emaknya atau bapaknya kena COVID, anaknya kena COVID, jadi bareng-bareng dirawat. Tapi iya, anak sendirian. Saya selama dari kulon awal sampai sekarang belum pernah. Artinya kalau anak kena COVID kemudian dirawat berarti kan punya keluhan. Nah, tetapi kalau anak kena COVID dirawat bareng-bareng sama emak sama bapaknya, berarti karena udahlah tanggung dirawat aja gitu. Itu di situ. Nah, gini Dok, saya juga maaf nih motong. Awalnya itu juga bahkan dokter saya sendiri bilang, udah Ustaz, ini kelihatannya sih gejala COVID yang setelah 8 hari itu kan. Tapi kata beliau, udahlah nggak usah periksa katanya. Ini kelihatan kok udah dari gejalanya gitu kan. Karena itu periksa cuma paling ya artinya harus buang uang kan, membayar gitu. Terus juga nanti kalau memang sudah membaik ya sudah kan. Artinya nggak ada bedanya lah menurut beliau. Nah persoalannya gini, ini cerita aja Dok ya dan teman-teman ya. Jadi persoalannya itu waktu kita sakit ini kan kita serumah yang demam. Saya, istri, anak 3. Nah sebelum dinyatakan positif itu persoalannya gini, kan kita demam nih tiap hari. Ya. Dan kalau kita nggak ada surat keterangan bahwa positif, itu kan nggak bisa dilaporkan ke RT RW. Ya, jadi nggak ada ini oleh warga di sini nggak dibantu kan, isoman. Iya. Itu dia repotnya. Jadi kan sakit kan, repot kan kalau masak. Terus gini, waktu itu kan PPKM tuh. Iya. Jadi di sini nih di klaster ini semua ditutup. Jadi apa order makanan apa ya kan kiriman itu paket itu harus diambil di pos satpam di depan. Nah, sementara kan kita sakit ya. Siapa yang mau ngambil? Anak yang kecil-kecil paling yang bisa itu juga kadang mereka ngeluh kan. Mereka juga demam, cuma memang itu. Ya alhamdulillah imun mereka baik lah ya, jadi kuat. Nah, jadi itu persoalan. Nah, begitu setelah dinyatakan positif, dilaporkan ke RT RW dengan bukti ini, suratnya itu kan yang dari klinik, nah baru akhirnya kita di treatment ya sebagaimana keluarga yang sedang isoman. Tuh, nah itu satu. Yang kedua ini Dok juga, yang seperti Antum tadi ceritakan, saya sendiri kurang yakin sama hasil antigen yang, jadi yang pertama swab PCR ya untuk yang positifnya. Dan itu memang sama nakesnya dicolok memang agak dalam sampai sakit lah itu. Tapi alhamdulillah memang kan yang begitu yang kita harapkan hasilnya akurat kan. Nah, tapi waktu setelahnya kan nakesnya bilang, ini nanti Pak baru bisa dites lagi setelah 14 hari dari sekarang kan itu, terhitung 14. Nah, tapi karena kebetulan waktu itu baru 12 hari kalau nggak salah, kebetulan di masjid saya di sini di dekat rumah ada tes rapid antigen dari kantor desa gitu. Memang diperuntukkan bagi warga, jadi gratis gitu kan. Nah, teman-teman bilang udah Sat, periksa aja nih, nggak apa-apa. Terus saya ngobrol lah sama istri, kata istri nggak apa-apa yuk kita sana. Nah, hasilnya negatif. Cuma itu seperti tadi Antum bilang, saya masih kurang yakin karena kayaknya gejalanya masih ada semua gitu. Tapi dinyatakan negatif kan itu. Ya kan? Jadi semua tuh yang ikut tes ada 14 orang semua negatif. Ya alhamdulillah satu sisi kita senang, alhamdulillah udah negatif kan berarti udah nggak khawatir lagi kita menularkan ke orang lain kan. Betul. Bisa keluar rumah itu artinya. Kalau tadinya kan kita isoman kan nggak boleh keluar. Kalau keluar kita bisa dimarah-marahin itu sama pengurus lingkungan. Nggak boleh keluar sini. Iya, betul. Kita nggak keluar. Betul. Tapi itu di satu sisi lainnya saya akurat hasilnya atau enggak gitu karena itu tadi ya Antum bilang. Nah ini ada ini lagi nih Dok, ada yang minta pencerahan dari Antum nih. Ustaz Muzain baru nih di kolom chat. Ustaz Muzain kalau mau bicara langsung juga boleh, silakan aja. Biar lebih enak nih, biar lebih komunikatif. Agak sedikit khawatirnya, terutama kekhawatiran keluarga, belum lagi pilihan jenis vaksin, ingin membeli AstraZeneca, tapi katanya ada risiko. Sinovac rasanya kurang kalau sekali. Mohon pencerahannya Dok, jazakumullah khair. Oke, siap.
Jadi memang yang digadang-gadang vaksin ini sebenarnya begini, vaksin ini sampai sekarang kan namanya ini kondisi darurat, ya, kondisi darurat. Jadi kondisi darurat itu segala kita coba. Keefektifan Sinovac juga tetap masih tetap diuji. Moderna juga diuji, AstraZeneca juga diuji. Kan banyak tuh produksi vaksin. Memang yang diakui untuk di skala internasional yang sekarang diakui seperti AstraZeneca, Pfizer, kemudian Moderna. Ya, jadi yang cukup sekarang punya reaksi dari pasca vaksin itu adalah AstraZeneca, Moderna juga lumayan. Nah, sekarang Sinovac ini memang efeknya pasca vaksin sekali dan 2 kali seperti saya udah vaksin Sinovac 2 kali karena nakes di awal-awal terjadinya adanya vaksin itu saya udah suntik 2 kali. Efek setelah vaksin itu boleh dikatakan tidak ada, hanya sekedar nyeri-nyeri di daerah suntikan. Nah, sekarang nakes itu diberikan suntikan Moderna. Pemberian suntikan Moderna itu punya efek yang boleh dikatakan, kalau serius tidak ya, seperti anak kita kalau pasca divaksin itu loh, Stan. Nah, pasca divaksin itu kan ada demam lah kita itu kan, vaksin DPT demam, kadang-kadang ada BCG juga demam meriang. Sebenarnya seperti itu. Pasca vaksin Moderna itu, saya belum vaksin Moderna karena penyintas, saya nunggu 1 bulan lagi baru kemudian bisa vaksin Moderna. Yang saya dapatkan dari semua nakes yang disuntik itu, malam setelah vaksin Moderna itu demam sampai 38,5, tapi alhamdulillah semuanya rata-rata hanya 1 malam itu. 1 malam itu demam, besok paginya sudah enak. Ada lagi yang besok paginya hanya tinggal makan badannya pegel-pegel saja ada. Jadi makanya setelah vaksin Moderna itu tidak seperti Sinovac yang kemarin, kalau setelah Moderna itu kita nakesnya diliburkan selama 3 hari, kita lihat efeknya setelah Moderna. Tapi biasanya alhamdulillah selama yang saya amati sih hanya sudah demam dan pegel-pegel. Kalau menurut saya, bismillah aja untuk kita-kita yang punya resiko tinggi, kita yang udah usia dewasa. Ya. Kan anak-anak makanya kan diterakhirkan ini, karena memang anak-anak itu boleh dikatakan dia positif tapi tidak berdampak serius. Bismillah aja kita lakukan vaksin, entah itu Sinovac ataupun Moderna, yang semuanya juga semua efektivitasnya bisa dalam penelitian. Sama dalam situasi darurat, ya apapun kita lakukan, apapun kita upayakan supaya ya pandemi ini ya segera berakhir lah gitu saja. Kalau misalnya negara meminta kita untuk vaksin, ya bismillah aja lah, ikutin vaksin, bilal amri minkum. Apa aja katanya dok ya? Apa aja. Arahannya apa dari aja. Negara juga katanya nggak usah pilih-pilih vaksin katanya, apa aja yang didapatnya. Apa aja. Kalau punya sedikit nih, Ustaz Muzain yang muncul nih, Ustaz Muzainnya. Iya. Kalau punya... Lama nggak kelihatan nih Ustaz Muzain nih, baru kelihatan lagi kan. Kayaknya mic-nya belum aktif kayaknya, mikrofonnya sudah. Sudah Ustaz. Sudah ya. Memang. Aku ini Ustaz menunggu jadwal ngajar antum nih, jadi anak sekalian nanya gak sama dok. Tadi saya sudah izin ke Ustadz Abu Salman nih, saya bilang nih, mohon maaf nih malam ini kok kita jadi malam ini kita berbagi aja tentang COVID, nggak apa-apa katanya. Ya semoga bermanfaat insyaallah nih. Mumpung ada ahlinya kita ngobrol-ngobrol. Jadi dok, saya tuh sebetulnya kan sudah di beberapa lembaga tempat saya ngajar sudah ada beberapa tawaran begitu untuk vaksin. Terlebih mengingat ada kemungkinan kalau ada rezeki mungkin saya akan bepergian safar gitu. Ya. Ada juga yang mengatakan kalau mau safar, misalnya ke luar negeri, misalnya ke Saudi, itu katanya Saudi kan nggak terima Sinovac. Nggak menerima Sinovac begitu. Kalaupun diterima terakhir itu katanya harus paling nggak 2-3 kali suntik baru bisa. Sedangkan AstraZeneca saya mendengar berita bahwa reaksinya cukup lumayan gitu, bahaya apa gimana saya tidak kurang begitu paham gitu.
Dari tadi saya mendengar pemaparan antum, Dok. Sepertinya antum tidak terlalu ke AstraZeneca atau gimana, atau apa yang tapi saya AstraZeneca tuh efeknya nggak bikin antum jadi ketawa-tawa terus. AstraZeneca ya. Katanya sih, saya belum ini ya, Ustaz Muzain, saya belum pernah, karena di yang ada beredar sekarang ini AstraZeneca itu kan untuk kalangan tertentu ya, karena dia masih berbayar ya kalau nggak salah. Tapi nggak tahu sekarang di Jakarta itu bagaimana, saya kurang tahu. Yang jelas sih Moderna ada yang gratis. Ya, ada yang gratis di Jakarta, sudah ada yang gratis ya. Ustaz Muzain di Jogja ya? Di Jogja, Ustaz. Mampir ke Jogja. Ya. Di Jogja saya nggak diajak mampir ke Jogja. Saya di Jogja dekat Ma'had bin Baz ini. Enggak, saya nggak diajak mampir ke Jogja. Barusan saya udah tanya, Ustaz. Ini gitu. speaking saya kurang jelas ini. Oh iya. Kangen sama antum. Teman-teman di sini juga merindukan. Ini teman-teman yang lain juga yang menyimak. Kalau mungkin lebih baik kameranya diaktifkan nih biar kita semua kenal ya, lihat wajahnya nih. Kalau yang perempuan nggak apa-apa lah, nggak menampakkan wajahnya. Kalau yang laki-laki di sini ya, saya pinginnya sih mengenal satu persatu nih semua wajah antum. Kalau Dokter Sibli udah pernah sebelumnya. Hafan. Kalau Ustaz Muzain teman saya di Mesir. Kira guru saya. Ustaz Hari Badar sudah pernah. Nah, Ustaz Nur Muhammad Iskandar belum, Ustaz Engkus, Ustaz Suryadi, Ustaz Abdul Rafi ini juga udah lama kenal tapi belum pernah lihat wajahnya. Ustaz Yasri juga, Wahyu Satrio. Nah ini, kalau masih menyimak, silakan diaktifkan kameranya. Nah, Ustaz Yasri baru tampak sekarang dia nih. Senyum langsung. Sehat Ustaz Yasri ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kegiatan semua jalan terus ya, Ustaz Ahmad ya? Alhamdulillah. Jalan. Titip salam ya, jangan lupa ya. Iya Ustaz. Ahmad. Barakallahu fikum. Nah, yang lain nih. Silakan dilanjut nih Ustaz Muzain. Mau cerita apa? Jadi kalau harus Sinovac itu misalnya mau 2 kali atau 3 kali, Dok, itu jangka waktunya berapa hari setelah suntik pertama kali? Yang pertama. Masya Allah. Biasanya. Ahlan, Ustaz Isep. Sehat ya? Ustaz Isep di mana tinggal? Duh, suaranya nggak jelas. Jakarta Pusat, Ustaz. Masya Allah, ternyata dekat ya. Di mana persisnya Jakarta Pusatnya? Cempaka Putih. Oh, Masya Allah, Cempaka Putih. Dekat lah. Saya dulu lahir besar di Rawamangun. Dekat lah Cempaka Putih, Rawamangun tinggal loncat aja tuh. Nah, ada satu lagi nih, Dokter Sibli nih. Ya. Dari tadi saya merhatikan orang di belakang antum kok nggak gerak-gerak gitu ya. Itu mungkin Dokter Sibli yang kedua itu, Ustaz. Itu dia. Itu yang kayaknya nggak bisa tidur tuh, Dok. Ini Ustaz, saya juga kok ada orang belakang saya. Rupanya saya pakai screen background-nya nggak sengaja pakai ini. Saya pikir awalnya itu asisten antum kan, asisten antum lihat. Tapi kok nggak gerak-gerak gitu aja kan. Saya juga kaget, Ustaz. Loh, kok ada orang belakang saya? Pas perhatikan berarti foto saya ini ya. Ya Allah, nggak kasih background ini. Nah, ya gini Ustaz, berbagi aja. Artinya begini. Insya Allah, apapun vaksin yang kita minta atau apapun yang diberikan, vaksin yang diberikan kepada kita, insya Allah efek yang selama ini ada dan dilaporkan itu bukan efek yang berbahaya, Artinya, kalaupun memang sedikit ada keraguan, ada kecemasan setelah suntik, sebelum suntik, satu, usahakan 2 hari sebelum suntik istirahat total. Artinya, kalaupun kita bagas begadang atau apa, kalau 2 hari sudah istirahat, insya Allah akan pulih kembali kondisi tubuh kita. Istirahat total, artinya istirahat cukup lah, cukup. Yang kedua, tidak ada pilek, ya, tidak ada demam. Kemudian tekanan darah juga bagus kalau ada yang punya tekanan darah tinggi. Kemudian kalau ada yang punya diabetes juga, diabetesnya sudah terkontrol, gulanya dengan baik.
selama kurun waktu 3 bulan. Insya Allah, Bismillah, suntik. Kalaupun nanti insya Allah ada, barangkali Allah menghendaki ada efek sampingnya itu artinya kalau bukan efek samping ya. Kalau dalam bahasa kedokteran itu kejadian kejadian ikutan pasca imunisasi, namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Insya Allah paling hanya berupa demam, pegel-pegel, sakit kepala. Insya Allah, kemudian ada KIPI yang berbahaya itu selama ini sih belum ada. Jadi apapun vaksin yang diberikan kepada kita bervariasi memang KIPI-nya. Tapi selama ini KIPI yang saya dapatkan tidak berat. Kemudian kita istirahat, makan cukup, jangan sampai perut kosong saat disuntik. Kemudian setelah disuntik, duduk dulu tenang. Minimalnya duduk selama setengah jam. Nah, jadi setelah disuntik jangan dulu langsung pulang. Duduk dulu tenang di situ. Insya Allah kalau udah lewat setengah jam atau 1 jam kalau ragu-ragu, insya Allah nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu setelah suntik kita masih ada berada di situ, kita langsung ditangani oleh petugas kesehatan. Itu aja tipnya dari saya sehingga kita bisa menjalani vaksin ini dengan aman. Gitu, Ustaz. Memang ada orang setelah vaksin kemudian timbul vertigo. Ya, ada vertigo. Ya, insya Allah karena dia duduk dulu, kemudian timbul efek, kita tangani, habis itu dia pulang. Gitu. Itu tipnya aja, Ustaz Huzain. Tipnya. Ya. Pak Dokter mau tanya satu lagi. Ini kemarin Ustaz sehat, Ustaz Tengkus. Ya. Alhamdulillah, Ustaz, sehat, Ustaz. Tinggal di mana, Ustaz Tengkus? Domisilinya di mana? Di Tangerang, Ustaz. Oh, Tangerang, Insya Allah. Iya. Ada yang ingin disampaikan mungkin Ustaz Tengkus nih kepada Dokter Sibli. Malam ini kita ngajinya sama Dokter Sibli. Iya, ngajinya sama Dokter. Ini insya Allah ilmu bermanfaat juga. Ya, apa-apa yang disampaikan oleh Dokter Sibli ini. Ya, nah, kalau ada teman-teman mau cerita atau mau bertanya silakan. Saya sebetulnya mau tanya banyak, Ustaz. Tapi qadarullah ini speaker saya memang kurang bagus, nggak tahu kurang bagus atau mana koneksinya. Jadi seperti yang dijelaskan Ustaz Dokter Sibli tadi bahwa kalau bisa tidak dalam keadaan flu maupun demam, qadarullah Dok, ini saya mengalami sinus atau apa ya. Jadi flu berkepanjangan, menaun begitu. Jadi hampir setiap hari, terutama ketika cuaca dingin, dari rumah dari kamar mandi itu pasti apa namanya mengeluarkan yang banyak. Ya, betul. Selalu sedia. Betul. Itu bagaimana dengan kondisi yang seperti saya sinus seperti ini? Kalau organisasi, insya Allah nggak ada apa-apa. Yang penting kita istirahat aja, istirahat cukup malam ya. Kemudian katakan kepada dokter yang mau melakukan suntiknya, saya punya sinus ketika saat dingin. Tahu kalau misalnya ini ya konsultasi dulu coba sama dokter THT-nya, Ustaz. Sama dokter THT, konsultasi. Kalau mengizin, nah kalau saya izinkan, Ustaz. Ya nggak ada masalah, insya Allah dengan catatan itu istirahat cukup. Makan dulu sebelum vaksin, kemudian saat divaksin jangan langsung pulang. Duduk dulu di situ setengah sampai 1 jam. Insya Allah aman. Insya Allah. Ya. Kan Ustaz misalnya tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan untuk sinusnya ya? Tidak, alhamdulillah. Cuma minum air hangat aja. Insya Allah. Bismillah. Ya. Baik. Ada lagi yang lain yang ingin sampaikan sesuatu, Dokter Sibli? Nah, silakan. Abu Salman. Ini direkam nggak nih? Abu Salman direkam nggak? Oh, direkam. Di Indonesia. Iya. Antum di sini bisa konsultasi ke dokter bebas. Mungkin kalau pergi ke dokter ke rumah sakit malah nggak bisa seperti ini, malah terbatas. Dan
kaku juga mungkin antum mau nanya mau apa gitu kan. Dokternya juga pasiennya banyak. Kalau sini enggak nih. Nah, silakan. Ntar dulu, ibu sama istri itu vaksin yang pertama tanggal berapa? Juli, harusnya nunggu 2 minggu. Berarti, oh iya, nggak apa-apa, lakukan aja, nggak apa-apa. Sebentar, waktu kondisi ibu sakit itu positif nggak? Positif COVID nggak? Itu masalahnya. Sadar ya? Oke. Nggak ada masalah, langsung aja. Nggak masalah. Ya. Karena pertama udah disuntik Sinovac, kemudian sekarang ada program. Dulu bahwa orang yang penyintas positif COVID itu menunggu 3 bulan. Tapi sekarang itu sudah bisa langsung dilakukan suntik walaupun dia penyintas, tidak mesti harus menunggu 3 bulan, Ustaz. Sebulan baru sembuh juga oke, langsung suntik lagi juga nggak apa-apa. Ya, karena itu kan sebenarnya hanya suatu analisa artinya kenapa menunggu 3 bulan, ada suatu statement bahwa untuk apa disuntik orang yang baru selesai COVID, karena toh dia juga punya antibodi yang cukup. Makanya nunggu aja nanti 3 bulan kemudian lah, kira-kira diperkirakan setelah 3 bulan itu antibodinya udah turun lagi, makanya dimasukin lah di situnya Sinovacnya. Ada satu pernyataan bahwa ngapain kita kasih suntik vaksin sedangkan dia aja baru selesai sembuh dari COVID, pasti dong daya tahan tubuhnya sudah cukup bagus untuk menangkal COVID gitu loh. Jadi sebenarnya ada satu trik bahwa untuk mengurangi distribusi vaksin terlalu berlebihan dulu, berikan dulu vaksinnya kepada orang yang butuh, yang belum pernah COVID, yang mungkin daya tahan tubuhnya dibutuhkan untuk dibuat daya tahan tubuhnya untuk menangkal COVID. Sedangkan orang yang sudah COVID, sudah punya daya tahan tubuh, ya nanti saja tuh disuntiknya menunggu 3 bulan. Jadi sekarang langsung juga nggak masalah. Bismillah, insyaallah. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vaksin aja, nggak apa-apa. Bismillah, vaksin. Jangan Ustaz Abu Salman ini takut nggak vaksin nih, banyak pertanyaan begini nih.
Ya, termasuk saya ngerepotin antum juga waktu pas Ustadz Ali sakit kan. Ya. Nah, iya. Ya. Iya. itu sehat, tapi setelahnya, Ustaz Abu Sam, sudah, yang antum antar itu kan, itu, alhamdulillah. Kan kata antum waktu itu dites nggak positif kan? Apa? Oh iya, awalnya enggak ya? Karena saturasi udah menurun ya. 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 Dan waktu itu harga oksigen bisa sampai 4 juta yang tabung kecil tuh Ustaz. Iya, luar biasa. Iya. Iya. Tapi memang ya jangankan orang lain ya Ustaz ya, jangankan orang lain. Saya sendiri ya, saya seorang petugas kesehatan ketika dinyatakan COVID dan harus masuk obat antivirus karena kondisi saya waktu itu lemes, lemah dan masuk antivirus harus melalui infus. Jadi saya berusaha ya udahlah istri saya ke rumah sakit saja. Padahal itu sudah disiapkan tempat yang khusus untuk saya. Tapi begitu masuk rumah sakit memang tidak bisa dipungkiri kita masuk rumah sakit itu sudah lagi saat stres dengan kondisi penyakit kita saat di rumah. Kemudian ketika masuk rumah sakit itu dengan lihat suasana rumah sakit, walaupun saya bolak-balik rumah sakit itu benar-benar menambah stres saya. Akhirnya dengan begitu saya tidak bisa tahan, satu malam itu tidak bisa tidur di rumah sakit. Saya katakan kepada suster, saya besok pulang aja, saya bilang. Padahal waktu itu saya lagi sesek. Saya besok pulang saja. Sampai di rumah saya tidak bisa jalan keluar dari rumah sakit. Istri saya kaget.
Dan itu Ustadz, dorongan, dukungan moral dari orang-orang yang terdekat dengan kita, terutama anak, keluarga, itu sangat-sangat besar pengaruhnya untuk proses penyembuhan. Luar biasa. Luar biasa. Dorongan mereka. Kalau mereka takut lagi, kan ada kadang-kadang begini, Ustaz. Suaminya dinyatakan positif. Nah, dianya dinyatakan belum karena tidak ada keluhan, belum di swab misalnya kan. Dinyatakan belum positif lah. Tapi melihat suaminya positif, udahlah isolasi aja. Udah di rumah sakit. Ada yang seperti itu. Tidak mencoba gimana bareng-bareng menangani, oke lah suaminya begini, ayo di rumah aja dulu. Ya kita lakukan penanganan. Kalau misalnya tidak bisa tangani di rumah, ya baru ke rumah sakit. Kalau sekarang kan bahkan sistem perawatannya begitu. Kalau tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa, isoman aja. Tetapi banyak di antara keluarga juga, udah keluar aja dari rumah, banyak seperti itu. Dan itu akan menambah stres. Dan terus terang saya, dukungan istri saya sangat mempengaruhi sekali untuk kesembuhan saya. Betul Ustaz. Dukungan orang di sekitar kita itu yang kita cintai itu sangat-sangat pengaruh sekali untuk kesembuhan. Yang agak mengganggu juga Dok, kemarin tuh waktu sakit, pas lagi masih demam ya, itu ini Satgas COVID yang desa, kecamatan itu hubungin, semua ngehubungi saya. Ya itu sudah ada laporan kan, karena ada surat hasil tes itu positif ya. Yeah. Semua ngehubungi saya dan minta update setiap hari itu. Kondisi saturasi itu kan capek Dok, ini kan ngadepin. Ya. Makanya saya begitu saya pengen telepon yang kedua kalinya sama Ustadz Ali, saya minta izin, Ustadz saya bisa telepon nggak? Ustadz bilang, punten dokter saya lagi tidak bisa dihubungi. Saya mengerti banget. Kenapa Ustadz? Saat saya kena COVID, jangankan terima telepon, lihat telepon aja Ustadz, udah sakitnya minta ampun. Bener nggak Ustadz? Betul. Saya melihat telepon aja udah sakit kepala. Tapi memang tetap harus lihat karena kadang-kadang kan ada yang ini kan, ada dokter gitu kan ngasih tahu nanya kondisi. Tapi kalau kebanyakan yang nanya seperti itu kan diupdate tiap hari saturasi sekian. Itu saya layani sekali aja tuh, Dok. Sekali, besok-besok saya biarkan karena saya pikir gini. Saya pikir kan saya sudah melapor ke RT RW sini dan sudah didata kan, dan sudah dimasukkan juga datanya kan, otomatis ke desa, terus kemudian kabupaten ya untuk ini kan masuk ke angka penambahan lah ya, angka penghitungan kan untuk penambahan penyebaran COVID dan misal itulah. Saya pikir udah cukup lah gitu. Kalau ini sih mungkin tinggal urusan saya dengan dokter aja gitu kali kan. Saya malah pikir kok malah direpotin gini ya, makanya harus update keadaan itu juga. Terus kan nggak semua pertanyaannya saya bisa jawab kan sebagai orang awam ya, di dunia kedokteran saya nggak ngerti ini, suruh tulis ini, aduh susah saya bilang. Terus ada ditelepon sama salah satunya, ada yang nelfon Satgas COVID yang di sini, Pak ini tolong Pak, iya Pak saya bingung sebenarnya. Sakit Ustadz, lihat telepon aja nggak kuat, nggak sanggup. Nggak sanggup saya. Makanya saya benar-benar. Biasanya saya malam-malam lihat itu udah. Kalau lagi agak, biasanya kan gini nih, demam tuh kalau habis minum obat reda kan. Tapi nanti kan naik lagi kan, itu minum obat lagi biar bisa tidur. Itu Dok. Oh, alhamdulillah nih teman-teman ya, kita ngobrol-ngobrol nih. Silakan dilanjut. Ya. Ya. Saya yang lucunya lagi pas lagi kena COVID itu kan menjelang Idul Kurban Ustaz ya. Iya. Saya jadi ketua panitia Idul Kurban. Jadi saya harus update terus tiap hari siapa uang yang masuk, mau gimana, mengatur gimana pelaksanaan. Aduh, benar-benar. Iya. Itu luar biasa ketika saya lagi ngelihat telepon aja sakitnya minta ampun gitu, makanya. Ya banyak hikmah lah Ustaz di balik kita pernah terserang COVID itu. Kesabaran luar biasa sedang diuji Ustaz. Luar biasa diuji sekali kesabarannya. Gitu. Ya semoga semua yang ada di sini sehat-sehat lah yang kena COVID, dan alhamdulillah sekarang trennya sudah turun. COVID sudah turun. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Dok. Kemarin nih
wilayah kita ini kan merah, kan masuk zona merah. Alhamdulillah sekarang sudah kembali hijau. Kemarin tuh di klaster ini aja berapa orang meninggal. Waktu bareng kita semua kena itu, ada beberapa jamaah masjid saya yang meninggal. Termasuk ada jamaah yang awalnya waktu, kan jadi saya setelah yang 8 hari demam itu, baru kan dikabarkan tuh di grup masjid, Ustaz Ali sakit, baru pada ya mendoakan lah, ya syafakallah Ustaz ini. Ada termasuk yang ngejapri saya, jamaah saya. Ustaz, semoga cepat sembuh ya ini. Ya, makasih Pak, jazakallah khair. Qadarullah itu nggak lama setelahnya beliau meninggal. Jadi gejala yang beliau alami itu begitu cepat karena memang ada komorbidnya kalau beliau. Jadi beliau saturasinya langsung ngedrop 60. Tapi anehnya itu dibawa ke RSUD Bekasi itu dinyatakan negatif. Bahkan keluarganya waktu itu kita menandatangani surat pernyataan karena kan waktu itu kan sampai ada ini didirikan tenda-tenda tuh di halaman di lapangan parkir rumah sakit kan. Iya. Nah, itu surat pernyataan. Jadi kalau memang mau dirawat silakan, tapi kalau nanti terpapar COVID itu di luar tanggung jawab rumah sakit. Nah, akhirnya dari pihak keluarga memilih udah nggak usah deh dibawa pulang lagi. Tapi kan terus menurun tuh kondisinya. Akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit lain, dirawat sebentar dan ya itu beliau harus masuk ruang ICU tapi nggak dapat. Waktu itu kan benar-benar penuh kan rumah sakit, hampir seluruhnya di wilayah ini kan Jabodetabek ini kan lumpuh lah, di Jawa lah bahkan. Ya secara umum. Seluruh Jawa. Ya termasuk kakak saya gitu kan, kakak saya tuh almarhum ya rahimahullah itu kakak saya meninggal juga begitu. Waktu itu juga masa-masa itu juga. Jadi waktu saya sedang demam tinggi, kakak saya sebelumnya memang sudah 5 hari masuk rumah sakit dan ada komorbidnya memang beliau jantung ya. Nah kemudian pada saat menunggu ruang ICU beberapa saat lah, mungkin 1 hari 2 hari kondisi terus menurun. Qadarullah akhirnya meninggal dunia. Gitu. Ya itu juga dok, udah kakak saya meninggal, saya juga nggak bisa kemana-mana, ya kan? Nah itu kan sampai mau awalnya kan mungkin karena nakesnya non Muslim juga kali ya, karena dirawat di rumah sakit gitu, belum tentu kan nakesnya itu nggak mau disolatin tadinya jenazahnya, ya sama nakesnya. Nah, saya paksa kan ada kakak satu lagi, saya bilang pokoknya harus disolatin meskipun di jenazahnya itu di dalam mobil, dalam peti, dalam mobil di ambulan. Dan itu ya, kan biasanya di ambulans kan begitu juga diturunkan mau dikubur kan dikasih kesempatan buat sholat itu biasanya. Iya, nggak mau nakesnya waktu itu. Entah mungkin nggak mau karena mereka kenapa, atau memang mereka bukan Muslim. Tapi saya suruh karena terus kan ada ponakan juga tuh yang anaknya kakak saya. Saya bilang tuh ponakan saya harus sholatin, laki-laki kan udah dewasa, sholatin bapaknya. Meskipun itu di kondisi jenazah dalam peti di dalam ambulan gitu kan. Yang penting kamu menghadap kiblat nyolatinnya. Nah itu kan juga kan jenazah bertumpuk kan, dok ya. Itu kan sekali bawa kan ambulan kan beberapa kan. Karena memang dibawa juga ke tempat pemakaman yang sudah disediakan. Di waktu itu dibawa pulang pun kan nggak boleh untuk dimakamkan dekat rumah. Dan karena wafatnya di wilayah Pemkab Bogor, jadi dimakamkan di wilayah sana. Nah itu jadi banyaklah waktu itu cobaannya tuh. Ya itu ketika kita lagi sakit tuh tiap hari orang meninggal sampai 4 diumumkan. Ya, ambulan Facebook di mana-mana hampir tiap hari terdengar. Berita ambulan di mana-mana terdengar. Kita kenal. Iya. Rumah sakit ditutup. Waduh, pokoknya. Iya. Ya alhamdulillah saya selama sakit itu saya isoman ya sampai akhirnya saya memanggil perawat sendiri Ustadz untuk menengok tiap hari. Saya ada infus, saya kasih oksigen di rumah, diinfus di rumah, kasih obat di rumah. Itu baru dirawat 1 hari di rumah sakit, diberikan tempat khusus, tetap aja nggak bisa Ustadz menghindari stres di rumah sakit. Saya pulang aja, saya putuskan pulang. Ya, itu diisolasi dong, berarti di ruangan khusus tapi diisolasi. Iya. Saya di ruangan isolasi yang VIP-nya, jadi ya sebenarnya sih udah tempatnya udah enak Ustaz ya. Tidak bercampur dengan orang satu kamar itu saya sendirian. Tapi ya tetap aja lah Ustaz, kita jauh dari orang keluarga kan. Situ kan cuma sendirian. Iya nggak kebayang itu dok, saya juga nggak kebayang saya. Tadi juga kalau misalnya sampai saya berharap semoga jangan sampai masuk rumah sakit lah. Karena nggak kebayang tuh sama saya gimana kalau diisolasi di ruangan sendirian, meskipun mungkin
fasilitasnya bagus gitu ya, enak, ruangannya nyaman, tetap nggak akan nyaman perasaan kita tuh. Kita mandi sendiri, buka baju sendiri, apa sendiri, semuanya Ustaz, kita sendiri ya. Yang petugasnya kan nggak mungkin ngurusin kita semuanya, karena petugas kesehatan itu ketika masuk ruangan isolasi saat beberapa orang cuma dibatasin jamnya, dan dia harus ngurusin semua pasien. Dia dibatasin, itu loh. Dan pasiennya banyak waktu itu ya. Pasiennya banyak, dan itulah benar-benar yang namanya petugas kesehatan itu benar-benar mempertaruhkan nyawa di situ loh Ustaz. Benar-benar seperti kita mau masuk ke medan perang, disitulah. Jadi ya kalau betul-betul maafkan kalau ada insentif untuk petugas COVID ya dibandingkan dengan resikonya yang masuk ngurusin orang COVID ya nggak ada apa-apanya Ustaz, nggak ada apa-apanya. Apalagi saya pernah pakai hazmat, mereka yang perawat-perawat itu kan shift tiap 4 jam diganti, 4 jam diganti, 4 jam diganti. Kalau dokter itu kan hanya sekedar melihat, kemudian nggak ada masalah, keluar lagi. Itu pakai hazmat, saya pernah pakai hazmat hanya 10 menit berada di ruangan, itu udah luar biasa. Nggak nyaman, sesek, dan pengen cepat-cepat keluar. Bayangkan mereka yang 4 jam di dalam ruangan isolasi, sangat menggunakan hazmat ya. Dengan menggunakan hazmat. Jadi perawat itu dengan menggunakan hazmat yang tertutup itu Ustaz ya. Sampai keringatnya itu keluar dari sela-sela hazmatnya itu, ngucur. Saya lihat sendiri Ustaz. Betapa mereka sebenarnya dengan AC yang benar-benar dingin, tidak menutupi, tidak bisa mengatasi panasnya dengan pakai hazmat itu. Mereka bercucuran keringatnya Ustaz di dalam itu. Walaupun kondisinya dingin, tetap nggak bisa. Ya, memang resikonya kenyamanan juga nggak begitu terganggu ya. Kenyamanan juga terganggu, resiko juga luar biasa. Dan saya apresiasi benar sama mereka perawat-perawat yang merawat di ruangan COVID. Kalau saya sih, kalaupun hanya sekedar nengok sebentar. Tapi mereka yang sampai kemudian berjam-jam ada di ruangan isolasi itu, saya kalau punya jempol 5, saya kasih jempol 5 buat mereka Ustaz. Itu aja. Semoga silakan barangkali ada yang pengen bertanya. Ada yang pengen bertanya lagi nih, silakan. Iya. Gantian mungkin siapa yang belum nih. Ustaz Hari Badar tidak tampak nih wajahnya, Ustaz Wahyu Satrio juga. Ada yang mau saya tanyakan pada Afwan? Iya, silakan. Ini kan belakang ini saya dengar dapat sebaran juga dari FB. Ahlan, Ustaz Hari Badar. Ya. Tentang katanya kalau sudah divaksin itu malah COVID-nya tambah ganas, gimana itu? Apakah itu sekedar berita? Ya, dari berita apa? Kayaknya dari CNN apa gitu kan? Iya. Sebenarnya gini Ustaz, ada orang setelah divaksin positif, ada. Tapi saya yakin bukan karena vaksinnya, bukan. Karena kebetulan saat divaksin sebenarnya sedang positif dan belum ada keluhan. Itu belum ada keluhan. Jadi ketika divaksin, masuk vaksin, jadi seakan-akan dia beratnya itu gara-gara vaksin, gitu loh Ustaz. Padahal sih insya Allah enggak. Tidak menutup kemungkinan ketika dia sudah terinfeksi dan belum ada keluhan, kemudian dia divaksin, mungkin saja bisa jadi dengan adanya vaksin plus dia ada positif COVID, bisa jadi tambah berat. Tetapi ya bukan berarti ditarik kesimpulan bahwa setelah divaksin akan jadi berat kalau terinfeksi COVID, tidak. Secara logika tidak diterima, karena apa? Vaksin itu adalah tujuannya untuk meningkatkan imun, gitu aja. Untuk sebagai garda terdepan lah agar virus itu tidak masuk gitu loh kan, tidak menimbulkan efek yang berbahaya buat tubuh di vaksin. Kalaupun dia positif COVID itu mungkin dengan adanya vaksin ini gejalanya bisa lebih ringan dibanding kalau dia tidak vaksin sama sekali gitu. Iya. Berarti boleh tadi bohong besar itu ya, kalau kadang yang sudah divaksin itu kemungkinan COVID-nya lebih ganas kepada dia itu nggak benar sama sekali.
Iya, enggak lah. Itu kan statement orang yang tidak suka dengan vaksin itu kalau kayak gitu. Atau statement orang yang takut untuk betul-betul meresahkan banget gitu di grup-grup apa? Ternyata kita di grup-grup teman-teman. Sekarang ini aja logikanya Ustadz Mul, logikanya. Jadi sekian juta orang divaksin di Indonesia. Coba tanya satu persatu, bagaimana setelah divaksin? Nggak ada tuh nyatakan positif tuh. Mungkin ada 1-2 orang aja yang positif kan. Nah, di situ kan kita pakai logika aja lah gitu. Iya, insya Allah lah. Masa sih istilah ibaratnya gini, dokter ngasih obat akan memberikan efek negatif kepada pasiennya, kan nggak mungkin gitu loh. Iya. Itu pasti pemberian obat itu punya tujuan mulia untuk agar pandemi ini segera berakhir gitu aja udah. Iya. Bismillah, insya Allah apa-apa. Sampai sekarang saya belum vaksin masalahnya. Udah 2 kali daftar gagal terus, habis kuota gitu kan. Iya. Di pondok. Itu berarti di pondok, daftar di pondok. Tapi di pondok, tanggal 6 kita dapat jatah vaksin untuk dari staf presiden langsung tanggal 6 itu untuk 700 santri. Dan langsung dari Kapolri hari Senin besok insya Allah. Ya udah, Bismillah. Bismillah. Iya, Bismillah. Insya Allah. Terima kasih banyak dokter pencerahan. Pokoknya itu aja tipnya buat santri, kalau mau divaksin istirahat cukup, makan dulu ya yang cukup sebelum vaksin, atau minum manis, minum air manis sebelum vaksin, kemudian setelah vaksin jangan melakukan aktivitas, istirahat dulu selama setengah jam atau 1 jam, atau setengah jam nunggu di area vaksin, jangan kemana-mana dulu. Kalau setengah jam tidak ada masalah, monggo silakan, tapi tidak boleh aktivitas berat dulu. Ya tetap istirahat di kamar. Itu aja tipnya Ustaz. Tapi itu tip-tip seperti ini nanti disampaikan nakes ketika habis vaksin gak itu? Biasanya sampaikan, tapi kadang-kadang terlalu banyak orang vaksin juga tidak mungkin memberikan tips satu persatu gitu Ustaz. Iya. Sekarang diberikan arahan dulu gitu dong. Bagusnya diberi pencerahan sebelum vaksin di awal. Keseluruhan. Harusnya begitu. Harusnya gitu ya. Iya. Idealnya gitu kan. Idealnya begitu. Cuma mungkin udah kecapean dulu Ustaz. Udah kecapean dulu jadi udah begitu. Harusnya begitu. Saya kalau yang vaksin di rumah sakit itu kita punya ruangan khusus, jadi setelah vaksin mereka diam dulu di tempat, saya kasih kursi, kemudian kalau setengah jam tidak ada masalah baru pulang, itu aja. Ya. Ada tuh dok yang setelah setengah jam itu mengalami gejala tertentu gitu ada? Sebenarnya ada, tapi beberapa tidak semuanya. Ada yang pusing, ada pusing. Ada yang langsung demam nggak? Enggak. Tapi rata-rata pusing, sedikit pusing aja Ustaz. Itu suruh duduk aja, suruh duduk. Bahkan di tempat vaksin itu saya kasih teh manis. Mual ya? Saya dengar juga ada yang mual. Ada yang mual. Tapi yang itu makanya begitu mual kasih obat mualnya. Nggak ada masalah, bilang gitu aja. Iya. Jadi makanya duduk aja dulu situ setengah jam sampai 1 jam. Oke, nggak ada masalah. Insyaallah. Pastikan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Pulang gitu. Iya. Sambil minum teh manis aja Ustaz, setelah vaksin minum teh manis santai. Kalau saya nggak minum teh manis masalahnya dok, minumnya kopi. Oh gitu. Oh ya, kopi ada nggak? Susu Ustaz. Susu. Baik teman-teman, ada lagi yang mungkin ingin bertanya atau berbagi cerita nih tentang COVID. Nah, boleh silakan. Saya, sepengetahuan saya, waktu awal-awal adanya pandemi itu ya, awal-awal adanya pandemi, karena kita di situ punya ketakutan terhadap penularan. Jadi apa yang ada di waktu itu kan juga juga serba terbatas ya.
Kita tidak punya pelindung yang cukup baik untuk melindungi diri kita. Akhirnya apa yang ada di pasien itu ya kita siram semuanya sambil menyiapkan mandi jenazah semampu kita. Kemudian kita bungkus langsung, begitu. Kita bungkus langsung. Jadi kemudian dibungkus dulu baru dimandiin itu enggak Ustaz. Ya, apa yang ada di situ kita siram, kita tidak lepaskan biasanya. Ya, itu aja Ustaz. Pengetahuan saya begitu. Tapi sekarang mungkin karena sudah punya pelindung yang bagus dan kita juga boleh dikata tidak parno seperti dulu lagi Ustaz ya. Kalau dulu sangat parno terhadap COVID ya. Kalau sekarang kan petugas kesehatan juga sudah biasa menghadapi COVID dan proteksinya sudah cukup bagus. Dan insya Allah sih sudah selayaknya dimandikan seperti biasa. Bahkan kalau dulu juga tidak boleh dulu disolatkan gitu, tidak boleh disolati bareng-bareng. Sekarang sih dipersilahkan malah sholat gitu, sebelum dimasukkan ke kubur, walaupun di dalam peti. Jadi tidak seperti dulu lagi lah perlakuan terhadap orang-orang yang positif COVID yang sudah meninggal. Karena memang kita serba ketakutan di awal-awal pandemi itu, Ustaz. Serba ketakutan. Fasilitas kesehatan kita juga belum siap untuk menerima orang COVID. Proteksi kita juga belum siap. Sehingga masing-masing harus menjaga diri terhadap orang COVID. Makanya betul-betul dulu sih ada ketemu orang COVID, bahkan tidak mau lewat di depan rumahnya. Sekarang nih salaman sama orang COVID juga udah santai-santai aja. Tapi sebenarnya Dok, masih banyak Dok yang begitu ya, yang malah kalau informasi itu di beberapa rumah sakit ya di wilayah Jabodetabek, paling tidak di wilayah Kabupaten Bogor nih. Ini malah semakin ini Dok, pelaksanaan pemulasaraan itu loh, nazah itu malah nggak dimandikan kebanyakan. Oh begitu. Malah langsung dibungkus plastik. Terus bayu ditayamumkan setelah dibungkus plastik. Nah itu justru yang menuai protes kan dari pihak keluarga, iya pasien itu. Terus masih parno, karena masih simpang siur juga, berita tuh simpang siur juga kan tentang COVID kan ada sebagian kan yang bilang ya dari informasi dari dokter juga kalau pasien itu sudah meninggal ya sebenarnya kan inangnya sudah mati, berarti virus itu sudah tidak akan mati juga, tidak akan menular gitu ya. Ada tapi ada juga yang bilang enggak, masih bisa ini. Nah yang sekarang nih yang termasuk kakak saya waktu itu kalau nggak salah ya sedapatnya informasi yang sampai ke saya itu nggak dimandikan, jadi langsung dibungkus plastik, bahkan dibungkus plastik gitu, terus kemudian tayamumkan setelahnya, baru kemudian dikafani atau kalau nggak salah itu ya setelah plastik itu baru dikafani, masukkan peti, dibungkus lagi petinya tuh, dipakai wrap gitu, plastik wrap gitu. Sampai segitunya itu Dok. Dan itu saya juga nggak mau menyolati itu tadinya. Itu sampai, dan itu banyak gitu yang saya tahu tuh, saya sempat juga waktu lihat-lihat di YouTube itu memang katanya standarnya ada yang begitu di sejumlah rumah sakit di wilayah-wilayah sekitar sini lah ya, masih di Jabodetabek lah. Itu. Nah kalau dokter yang teman saya dari awal pandemi ya, karena kebetulan juga beliau kan ya sedang melanjutkan studi itu, terus beliau cerita ada di antara dosen pengajarnya itu yang di UI kan Jakarta, profesor pakar lah dalam virus gitu. Itu cerita begitu, beliau bilang kalau dosen saya sih bilang virus orang yang sudah meninggal itu udah melemah gitu. Jadi kan kalaupun dipegang aja gitu ya, dipegang aja nggak apa-apa, asal nakesnya nanti setelah itu cuci tangan, mandi gitu kan. Betul. Nggak apa-apa. Ya, sekarang ini logikanya gini aja, Ustaz. Logikanya gini aja. Virus itu kan menular melalui batuk ya, droplet, ya, airborne. Ya, kalau misalnya sekarang udah mati, apakah kemudian pasien mayat itu batuk ngeluarin ke kita gitu? Iya kan? Dan virus dalam suhu ruangan itu ada beberapa kan. Kalau pasien itu kan setiap hari dicuci. Di lab, ya, dimandikan dengan cara di lab ya. Iya, dengan cara di lab pakai khusus ya, seperti cairan
Disinfektannya sabun, ya berarti kan otomatis kalau bagian luar itu tidak begitu banyak kontaminan, walaupun kontaminan sedikit. Jadi kalau menurut saya sih berlebihan lah. Kemudian kalau misalnya sampai tidak dimatikan. Nah, masyarakat juga gitu. Masyarakat juga yang takut masih banyak. Iya, masih banyak ya. Putus nih, Kadali. Ya. Ya, usaha tetap ya Ustadz ya. Insya Allah lah. Kita jangan optimis dengan usaha gitu lah. Insya Allah. Contoh, ada satu pandemi yang zaman waktu itu adalah saat pandemi cacar di seluruh dunia itu. Awal-awal pandemi cacar seluruh dunia, akhirnya ditemukan suatu antibiotik namanya penicillin waktu itu ya. Pandemi itu sampai ke Indonesia. Ya, itu cacar yang chickenpox yang sampai kemudian ininya mukanya bopeng-bopengan zaman dulu kita kecil banyak tuh orang itu pandemi itu Ustaz. Itu pandemi seluruh dunia itu. Nah, sampai berakhir baru pandemi itu tahun 70-an kalau nggak salah. Ya, atau 60 70-an pandemi itu berakhir. Itu pandemi dan berakhir alhamdulillah. Ya, sekarang kita optimis aja. Dulu teknologi kedokteran untuk menemukan satu obat itu masih baru awal-awal bangkitnya ilmu kedokteran lah istilahnya. Nah, sekarang teknologi kedokteran untuk menciptakan vaksinnya begitu ada pandemi langsung terciptakan vaksin. Dulu kan susah untuk menciptakan vaksin. Sekarang langsung terciptakan vaksin. Relatif sangat cepat dok ya. Sangat cepat karena sudah diproduksi vaksin ya. Iya, karena teknologi kita kan udah canggih Ustaz sekarang. Teknologi untuk menciptakan obat, untuk menemukan penyakit, untuk mengembangkan kuman atau apa udah sangat canggih sekali. Sehingga kita bisa cepat menemukan obat, sehingga cepat menemukan vaksin. Dengan segala upaya pandemi ini ya kita husnudzon aja, kita selalu berharap positive thinking. Kita berakhirlah pandemi ini dengan kita analisa sekarang alhamdulillah sudah mulai menurun drastis. Yang dulu sampai UGD aja pakai tenda dan sekarang saya dulu merawat pasien COVID itu sampai puluhan, sekarang satu yang sekarang di setting ruangan semua cuma 2 sekarang Ustaz yang dirawat. Jadi sangat-sangat jauh signifikan berkurang. Ya, kita bisa katakan PPKM waktu itu sangat ketat sekali ya. Vaksin langsung dikejar. Kemudian masyarakat juga punya kesadaran yang tinggi untuk pakai masker semuanya. Ya kita berdoa aja lah dengan begini akan semakin lebih baik daripada sekarang gitu kan. Kita keluar dari masa sulit kemarin luar biasa sulitnya kan. Sampai orang 4 hari 4 orang di sekitar kita meninggal diumumkan di musola. Kemudian di sekitar kita tetangga-tetangga banyak yang positif. Sekarang kita sudah sangat jarang sekali menemukan orang positif COVID. Ya, kita positive thinking aja lah. Insya Allah akan berakhir. Insya Allah akan berakhir. Wah, ini adalah tepat. Iya, insya Allah. Insya Allah. Baik, dok. Kita mungkin ini rasanya sebenarnya enak ya ngobrol-ngobrol gini. Ya, apalagi ada narasumbernya nih di sini kan yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Cuma yang disayangkan memang waktunya terbatas. Sudah cukup ngaret nih dan mungkin ini saya ambil alih dari Salman nih sebagai moderator sekarang. Jadi minta closing statement aja dok. Boleh nanya ke Ustadz? Oh, sekarang Ustadz Ari Badar, silakanlah. Kalau gitu dilanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita banyak yang alumni COVID ya. Saya juga di bulan Juli lagi rame-ramenya kena, tapi alhamdulillah ganti ya. Kena juga karena ini juga sama seperti Abu Salman, jadi saya nggak di tes gitu ya, ditawarin juga ngeri, saya mau di swab itu ngeri, jadi bertanya aja ke yang kena gitu,
gejalanya gimana, oh persis sama. Cuman saya masih bisa ngajar lewat Zoom gitu ya. Cuman memang sakit-sakit, batuk-batuk gitu ya, flu seperti itu. Tapi di hari ke-10 udah mulai enak, kemudian saya baru mau dites swab itu. Sok sini, saya coba tes sekalian karena ngasih 4 tes, saya sekalian istri sama anak dua yang dites, ternyata mereka yang positif gitu. Ada yang bilang bahwasanya swab yang itu bukan positif tapi reaktif ya dok ya. Ya reaktif sebenarnya positif ya. Itu apa gitu? Reaktif positif sebenarnya kata saya sama ya, reaktif itu berarti sama aja ya. Sama. Jadi waktu itu saya hari ke-10 itu sudah enak, saya jadi pede untuk dites swab, baru tes mandiri swabnya, cuma kemudian ternyata istri dan anak malah yang positif gitu, jadi gantian melayani. Alhamdulillah nggak kompakan gitu ya. Jadi saya dengan anak yang 2 laki-laki satu kamar, ini istri saya dengan anak perempuan satu kamar gitu. Seperti itu. Sama saya juga seperti yang lain. Sampai sekarang saya belum divaksin ya. Dari awal juga nggak mau divaksin ini karena karena ada statement gitu bahwa vaksin ini tidak menjamin kena gitu. Kata saya ngapain gitu dicolok-colok badan saya masuk zat nggak tahu apa gitu kan, terus juga nggak jamin juga gitu dok ya. Selama ini jadi saya juga belum bisa nerima, jiwa saya juga untuk divaksin begitu dok. Jadi gimana, nunggu saya siap aja hati atau gimana dok? Takutnya saya stres gitu. Sama Ustaz dari saya juga waktu awal ada vaksin, apalagi kita itu boleh dikata umpan peluru loh Ustaz. Artinya belum ada orang divaksin, kita awal-awal divaksin tuh Ustaz. Kita masih bertanya, ada apa nanti setelah vaksin Ustaz? Kemudian efektif atau tidak. Tapi ya sebagai orang yang sangat berisiko tinggi terhadap penularan penyakit COVID, ya udahlah, bismillah, apapun risikonya, apapun tak ada efek atau tidak, yang jelas ini adalah tujuan baik buat dari negara buat kita. Bismillah, saya suntik Ustaz. Kemudian iya, bismillah saya suntik. Kemudian yang kedua di saat jadwalnya vaksin, saya sedikit gemeteran juga waktu itu mau divaksin karena saya kondisi badan lagi kurang enak waktu itu. Tapi ya, ayolah, bismillah, saya minum teh manis dulu banyak-banyak, kayak kurang enak nih. Teh manis banyak-banyak, udah segar lagi, saya tensi bagus lagi, suntik lagi. Alhamdulillah. Walaupun ujung-ujungnya setelah vaksin beberapa bulan, saya kena juga, positif juga. Tapi saya sih akhirnya punya semacam apa ya istilahnya, prasangka baik. Alhamdulillah saya udah divaksin. Coba kalau saya belum divaksin, barangkali adanya corona yang sekarang ini akan memberikan dampak yang lebih buruk kepada saya. Andai saja saya tidak vaksin. Gitu. Jadi kenapa? Apakah itu memang efektif atau tidak? Semuanya juga sekarang masih dalam taraf penelitian. Artinya masih menunggu perkembangan selanjutnya, efektif tidaknya. Tapi ini kondisi darurat. Artinya kondisi darurat, ya apapun harus dilakukan kalau kondisi darurat gitu loh kan. Apapun harus dilakukan. Upaya kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ya lakukan. Walaupun kita masih bertanya nih, ini memberikan dampak positif nggak sama saya gitu loh. Maksudnya begitu. Iya, maksudnya begitu. Bismillah aja. Nanti apalagi Ustadz, nanti misalnya barangkali ceramah atau apa, udah vaksin belum? Iya. Baik. Ustadznya belum vaksin, gimana kamu belum vaksin itu ya kan gitu. Iya. Saya juga mau nanya ke Ustadz Ali.
Ustadz Ali, terus terang saya itu dalam hal PPKM itu menaati pemerintah, kalau dalam vaksin enggak. Jadi saya belum ke masjid ya. Belum ke masjid ini, dan sesuai dengan dari awal PPKM perpanjang mau ke, sekarang kan diperpanjang lagi 6 September ya, Jawa Bali gitu ya. Tapi saya juga banyak tersindir dengan di tulisan-tulisan tentang sholat subuh tidak di masjid ya. Itu dari Ustadz Abduh Tuasika layak untuk mendapatkan suudon gitu. Nah itu juga bagaimana ini Ustadz Ali tentang sikap saya ini yang kalau masjid sudah dibuka, masjid di dekat saya sudah dibuka dengan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, tapi untuk dari start PPKM ini saya nggak ke masjid. Tapi saya ada ngajar offline, masih ada 1 kali lah dalam sepekan itu ngajar offline ya di ruangan gitu, tidak online. Gimana Ustadz Ali? Ya mungkin sikap kurang lebih sama seperti saya. Saya juga gitu. Saya masih menghindari, membatasi kegiatan, menghindari juga ini untuk berkerumun gitu. Karena ya itu tadi, kalau saya berangkat dari kekhawatiran itu akan apa ya, mungkin akurasi dari hasil antigen itu, tes antigen terakhir itu saya masih kurang yakin karena gejala-gejala itu masih saya rasakan. Jadi saya bukan khawatir tertular, kalau saya justru saya khawatir menularkan orang lain. Gitu. Apalagi kan tadi saya bilang saya kan suka kadang-kadang kan kalau ngedrop tuh kan pilek ya, flu. Itu banyak dropletnya itu kalau lagi flu. Bersin, batuk ya kan. Nah, itu saya menghindari itu sebenarnya. Menjaga mudarat yang lain. Nah, memudaratkan orang lain, bukan terkena mudarat dari orang lain kalau saya. Ya, saya biasa salaman sama orang, sama teman, sama tetangga, sama jamaah. Tapi ini akhir-akhir ini enggak saya. Saya bilang, Pak, jangan salaman sama saya dulu deh, Pak. Saya bilang gitu aja. Itu memang sikap saya juga. Ya, meskipun masjid udah dibuka. Ini saya sholat berjamaah ini baru mulai tadi. Saya baru, jadi sempat 2 minggu yang lalu karena saya bosan sekali di rumah. Meskipun kata dokter, udah istirahat aja dulu. Itu. Tapi karena saya bosan, akhirnya saya pergi ke masjid, sholat jamaah. Tapi habis itu memang qadarullah, pergi sekali ke masjid, sholat maghrib, isya, habis itu pulang, lemes tuh badan 2 hari tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ke masjid lagi sama sekali. Nah, baru tadi karena saya hitung, ini udah sebulan nih. Dan kondisi juga udah agak enakan. Terus dari hari Senin kemarin kan sudah mulai ngajar nih sama antum kan, sudah ada pertemuan. Saya pikir ya udahlah, saya coba nih, kayaknya memang harus harus dilatih juga nih supaya ya semoga nanti kondisinya semakin membaik gitu loh. Karena kalau dibiarkan gitu, kadang-kadang malah kita ngerasanya jadi malah lemes terus, malah gimana kan. Alhamdulillah sih tadi saya pergi ke masjid nih. Pulang habis sholat isya langsung duduk di depan komputer nih nungguin jadwal. Ya itu. Tapi jadi kalau bagi saya sih itu pilihannya kembali ke masing-masing personal lah kira-kira. Ya dari pertimbangannya itu kan dari ya berbagai hal yang mungkin dia alami yang mungkin tidak dialami orang lain. Itu kurang lebih bagi saya sih. Gak ada masalah gitu dalam hal ini. Ya wallahu a'lam. Ya, baik teman-teman. Ini mungkin ya karena waktu kita sudah agak larut malam. Ya mungkin kita akhiri dulu perjumpaan malam hari ini nggak di sini. Nah seperti tadi Dokter Sibli nih, saya persilahkan nih selaku pengambil alih ini moderasi nih. Iya. Baik. Saya persilahkan Pak Tanto memberikan closing statement. Konsepnya gini, kita hadapi pandemi ini dengan positive thinking bahwa semuanya insya Allah akan berakhir. Sebab negative thinking itu bagian dari prasangka buruk kita yang kemudian akan menurunkan imun kita.
dengan menurunkan imun kita. Jadi positive thinking ini justru akan meningkatkan imun kita. Jadi kita hadapi saja, insya Allah pandemi ini akan berakhir, dan jangan terlalu takut berlebihan. Kita hadapi dengan kondisi tetap waspada, kita tetap ikuti aturan prokes, kemudian kita juga ikuti vaksin, ikuti vaksin, insya Allah semuanya akan berakhir. Dan jangan lupa bahwa kondisi stres psikis ini akan sangat-sangat mempengaruhi keberhasilan penyembuhan bagi orang-orang yang sedang mengalami penyakit dengan COVID positif. Oleh karenanya butuh dukungan dari orang-orang terdekat, butuh dukungan dari orang-orang yang kita cintai untuk bisa membangkitkan emosional kita bahwa kita yang positif insya Allah akan sembuh. Banyak di antara mereka yang sudah divonis akhir hidupnya dengan COVID, ternyata akhirnya sembuh. Bahkan saya tadi baru saja melakukan Zoom dengan seorang kiai yang waktu itu masuk dan kondisi dinyatakan oleh dokternya setelah kondisinya membaik, bahwa dokternya mengatakan Pak Kiai dapat mukjizat. Saya kemarin sudah tidak tahu lagi kondisi Pak Kiai, bahwa sepertinya Pak Kiai sudah tidak tahan lagi kemarin. Tetapi ternyata sekarang membaik. Dan itu dokternya dibilang, saya alhamdulillah dok, baru saya lakukan video call. Saya dikatakan dokter saya dapat mukjizat, saya bisa begini lagi. Alhamdulillah. Jadi orang yang berat saja kena COVID bisa sembuh dan bisa lebih baik. Jadi kita yang belum kena COVID jangan kemudian, atau yang belum kena COVID jangan kemudian punya negatif terus terhadap terhadap usaha kita. Bismillah. Itu aja. Dan ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, semoga dikembalikan pada Ustadz Ali. Silakan Ustadz Ali. Ya, terima kasih banyak nih saya ucapkan kepada Dr. Sibli dan juga kepada teman-teman semua. Dan sekali lagi mohon maaf nih, malam ini kita ngobrol santai, tapi insya Allah bermanfaat ya. Dan ini juga termasuk ilmu yang bermanfaat insya Allah, apalagi di situasi-situasi seperti sekarang, di mana mungkin kita sendiri meskipun banyak membaca berita tentang COVID, tapi kan belum tentu kita mendapat kesempatan untuk berbagi atau berkonsultasi secara langsung dengan tenaga kesehatan seperti Dr. Sibli ini. Nah ini insya Allah akan memberi banyak manfaat untuk kita. Dan akhirul kalam insya Allah kita membaca doa kafaratul majlis sebelum kita tutup majlis kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.